dari mulai acara awal kan? Mulai saya tak rumah tuh aku memperkenalkan diri yang dah aku lo awal terus terang baru lo kini basuhnya aja kan ada itu waktu itu oh iya itu kan harus katakan Nesa dari Nagari desa-desa Kudwona menjelang kita memasuki acara untuk Aduh juga kan ibu tak mau kan baru bertemu lo baru nah sekarang kamu itu kecuali ada beberapa yang alam jadi bertemu deh ayo iya Ike atau lacok bos dengan Noah. Perkenalkan, nama saya Wisda Syakira Mulia, biasa dipanggil Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra, biasa dipanggil Nabila. Alamat kampung Tanah Sari Melintang, status. Perkenalkan, nama saya Rani Novita, panggilan Rani. Alamat Pasar Pakandangan, status Rajang. sebutkan TPS mana aja di TPS 1 makanya TPS 1 Pakandangan TK. Rani TK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misha Francisca, panggilan Cia. Alamat Pasar Pakandangan, status Rajang di TPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Mulyani, tinggal di Nagari Kota Tinggi, di tempatnya Tonyo, status Rajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, panggilan dia. Alamat Pasarana, TPS 1. Irma Yulia TPS 3 balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwan Zulfikar Fajri, nama panggilan Fajri, tinggal di Kota Tinggi, TPS 3. ya seluruh Mampuang Perkenalkan, nama saya Iku Rinyana, tempat di Saranaga, TPS. TPS Iken TPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Armanisari, panggilan Tasya Tasya, alamat Seranggaga, status belajar. Aku Mediana Nidiana. Oh iya iya. harapan harapan kita kalau nggak salah. Dan yang Yo, Kubang Katia. ayo kubang ketia. Aku namanya entah aja mama kalau udah pensiun tuh udah istirahat aja lagi beribadah. Tapi ada apa-apa yang belum tersampaikan. Hati nurani yang bocor tersampaikan. Ambo pensiunan terakhir di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi jabatan Ambo Kabid Pemberdayaan Perempuan. Jadi yang menghalo-halokan caleg-caleg perempuan itulah di bidang Ambo. Nah, Ambo pensiun mencaleg, nah Ambo akan menghalo-halokan tentang pilihlah perempuan gitu. Maaf Pak Armaidi, pilih laki-laki. Pilihlah perempuan, suara perempuan untuk perempuan. Nah itu yang akan Ambo kampanyekan kalau seandainya Ambo tidak ikut mencaleg. Beberapa hal yang belum sampai di Ambo. Lalu sampai Ambo menyampaikan sejak 2008 balik Ambo masuk ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, jadi Kabid Pemberdayaan Perempuan itu. Dan setiap tahunnya Ambo selalu mensosialisasikan tentang kesetaraan gender, pengutamaan gender. Alun itu sampai rasanya. Jadi itu karena itulah Ambo terpanggil ikut dan bersemangat kini untuk mengkampanyekan suara perempuan untuk perempuan Pak Wel. Dan dari perempuan untuk perempuan. Dan baru-baru ini keluar lagi slogan dilonceng oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan bahwasanya perlu dukungan untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Bayangin satu-satunya kementerian yang peduli sangat. Karena bahwasanya keterwakilan perempuan ini perlu di parlemen. Hal yang Ambo temuin selama kampanye di lapangan yang daerah itu pernah
ambo jalani gitu, ambo bisa masuk ke kampung-kampung, ambo bersilaturahmi dengan ini si adik nih, yang lain-lain pun demikian. Di dua memberikan pemahaman. Agak sulit juga perempuan ini maju, Bu. Kalau soalnya caleg laki-laki itu tuh diikuti banyak. Yang bisa memberikan dukungan kepada kami gitu. Hanya itu ya. Nih kalau ada hanya ala kadarnya hidangan. Soalnya kepastiannya baru kemarin sore sama Pak Wel, Pak Armedi ya, untuk kita harus segera mengumpulkan saksi supaya kita bisa memberikan bintek sedikit apa menjadi hak dan kewajiban saksi nantinya di TPS. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Medi, beliau pengurus Dewan Pembina Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Barat dan juga sekaligus caleg untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dan nomor urut 5 dari Partai Bulan Bintang untuk caleg DPRD Kabupaten Padang Pariaman ada seseorang yang sudah pensiun dari ASN yang mereka menganggap Ibu Dr. Fitri adalah bisa menjadi kader Partai Bulan Bintang yang sangat berpotensi gitu. Karena beranjak dari rekam jejak pengalaman dari Ibu Dr. Fitri sebagai aparatur sipil negara atau sebagai PNS sebelum pensiun bisa mengisi kursi di DPRD dari Partai Bulan Bintang nanti. Itulah harapan Ambo nanti supaya Ibu Dr. Fitri dari Keterwakilan Perempuan dapat mengisi kursi DPRD nanti di Kabupaten Padang Pariaman dari Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang sedikit gambaran juga supaya kita tahu nanti, soalnya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak adalah jadi saksi TPS dari Partai Bulan Bintang, artinya tentu harus tahu siapa ketua umumnya. Tapi orang bertanya Partai Bulan Bintang nggak tahu loh ketua umumnya kan. Ketua umumnya dia Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra Sarjana Hukum. Itu ketua. Nah, sebelum kemerdekaan Partai Masyumi Pak ya. Jadi sekarang di Partai Bulan Bintang. Nah, nanti di lapangan di tengah masyarakat, kalau orang bertanya kemana arahnya calon presiden nanti di Partai Bulan Bintang. Nah, kalau Partai Bulan Bintang dulu sebelum arahnya itu adalah ke Prabowo, tapi waktu itu yang pertama mendeklarasikan Prabowo ini adalah Partai Bulan Bintang, Pak Yusril Iza Mahendra. Waktu itu belum berpasangan dengan Gibran, kan? Jadi kalau ada nanti di lapangan yang mengkait-kaitkan misalnya, itu Partai PBB, ibu itu dipilih presidennya Prabowo, kami supaya Prabowo dong. Ini untuk presiden, silakan Bapak Ibu. Nah ini kalau bisa juga disampaikan kepada sanak keluarga maupun teman-teman kawan-kawan maupun saudara-saudara kita di kampung. Presiden terserah pada hati nurani kita masing-masing. Yang penting untuk caleg kabupaten ini adalah Ibu Dr. Fitri. Kira Bu, presiden TPS dari partai, di partai ya. Kewajiban dari saksi TPS dari partai yang ditentukan ditetapkan oleh Partai Bulan Bintang itu dari Dewan Pimpinan Pusat. Saksi TPS wajib memilih di TPS tempat dia menjadi saksi. Nah itu dulu yang saya dengar. Apakah saksi TPS yang ada pada hari ini, yang hadir pada hari ini benar-benar merupakan saksi TPS yang memilih, yang mencoblos di TPS tempat dia jadi saksi. Hasil dalam artinya, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Petro. Acara selanjutnya yaitu BIMTEK atau bimbingan teknis oleh pengurus BIM
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini yang cerah, ya, kita diberi ruang untuk bertemu dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan ini yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. Medi. Tapi setelah saya tamat SMA, saya tamat Tanjung. Jadi populernya itu Armedi Tanjung. Kalau dibuka di Mbak Kogel, Armedi Tanjung nanti ketemu. Kemudian basic saya itu sebenarnya wartawan. Kemudian juga ada yang menyambi mengajar dikit-dikit dan aktivitas lain. Nah, bagi bapak dan ibu yang punya TikTok, nanti silakan bisa dilihat, kita bisa berbagi informasi. Baik, saya sebelum saya menanggapi, saya ingin sampaikan tugas saksi ini pokoknya dulu. Nanti baru saya tambahkan soal ibu bapak, Bu Putri, betul. Nah, ini biodata singkat saya kira saya ya di Kabupaten Pariaman, di Padang Pariaman ini ada Sekretaris Forum, kemudian ada wartawan, ada dosen, kemudian juga organisasi yang tingkat kabupaten. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada ketua KPPS. Jadi awak berurusan di ketua KPPS bukan dengan anggota, karena mungkin sambilnya di lain, kan? Kemudian kelima, secara terperinci menggambarkan kejadian khusus tersebut dan jangan lupa menyampaikan pula keberatan kita, Anda maksudnya, pada peserta pemilu yang menugaskan Anda. Jadi Bapak dan Ibu ditugaskan mewakili Partai Bulan Bintang. 1. Salinan formulir model A KPU, model A4 dan model A DPK KPU. Nah, karena Pak ini ada 3 yang kita minta itu sebagai alat mewakili partai. Pertama, laporan model formulir itu, rekap suara itu di caleg kabupaten, hasil penghitungan suara. Nah, ini 3 ini kita harus sebagai saksi minta itu. Dari mana kita minta? Dari ketua KPPS. Namun demikian, kisaran nominal yang akan diterima oleh saksi itu mencapai 100 hingga 200 jika mengacu pada penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya. Nah, rumus mulai maksudnya, kan? Nah, ini tergantung kepada masing-masing partai. Ada yang partai sama sekali tidak ada memberikan dana saksi. Ya. Lalu siapa yang memberikan? Ya pandai-pandailah. Mungkin beberapa caleg yang bisa berpandai-pandai. Ya. Kemudian ada juga campuran. Mungkin partai sedikit, apa dengan atau jumlahnya dana saksinya udah tahu? Belum. Nah, belum ya. Jadi berkisar antara 150 sampai 200. Nah, mudah-mudahan itu apa namanya, itu sudah di stop oleh Pak Yusril Mahendra. Jadi sudah ada uangnya gitu. Tapi kita tergantung data yang masuk. Itu bisa diberikan awal itu ya semacam DP lah. Mungkin awal itu kita menyepakati di DPC bisa 100, bisa 50 duluan, ya. Kapan pelunasannya? Ketika Bapak dan Ibu menyerahkan di satu yang 3 lembar tadi, itu diserahkan lalu dilunasi gitu. Karena uang itu sudah dipegang oleh bisa caleg, bisa DPC, itu belum teknis, belum tahu, tapi caleg. Nah, jadi caleg yang megang uangnya, ketika Ibu menyerahkan ke D1 itu, yang 3 itu sudah jadi akan dilunasi. Itu apa namanya masing-masing. Nah, kemudian Bapak bisa jawab, Pak Ibu kan? Mungkin pada rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan ada yang dikirim soal pencarian suara itu, Pak. Ya. Kalau misalkan kami yang jadi saksi pun tidak bisa pencarian suara itu, Pak. Oke. Selesai, Bu, ya. Oke, baik. Yang pasti itu siapa minimalnya Ibu. Itu minimal dah. Masa awak jadi saksi itu dah ada diberi ada kan? Awak sudah situ dah. Itu minimal.
akan lebih baik. Itu begitu tadi. Misalnya dicoba, mungkin di keluarga ibu tu, kamu kan tahu je, adanya mencalon lo. Itu balik tu. Ya, Pak. Nah, tapi kalau ni nak mencalon lo, dia nak dulu ringkul, tapi nak dulu sampai berarti nak ada ikhtiar. Itu di situ ada seorangnya, ini baru. Tapi ada 10 lah. Oh, berarti ada jalan je tu. Tapi kadang-kadang misalnya seperti apa misalnya, kamu punya kawan di situ, tapi dia tak saksi tu. Mungkin jadi KPPS, mungkin ibu tak tahu saya kan, ada orang tahu KPPS tu, dan mungkin ibu sambil di sana tu, ini William pun misalnya kan. Tapi kalau tidak ada sama sekali di situ, berarti memang si saksi sendiri dia ikut William tu. Mungkin pengetahuan kurang soal Betul, ada cak, buat cak, pemasaran. Ada yang mengecek gitu ah. Ha? Suara awak dari bawahku akan berpengaruh patih Ya. katanya gitu kan. Ya, Oh, maaf mengecek Pak. betul. Soal pilihan presiden kan Ya. awak insya Allah kalau yang di kampung aku kebanyakan mungkin amin apa enggak. Ya, Kalau misalkan ini kok pilih yang bukan partai yang mendukung yang hampir itu Pak. ya. Akan berpengaruh enggak katih gitu Pak. Oke. Itu yang kami takutkan Pak. Oke. Baik, jadi gini. Pemilihan itu kan ada 5 bu. Ya. Tidak ada kaitannya partai, misalnya partai BB Bukulia, lalu presidennya Anies atau Ganjar, tidak berbohong misalkan tidak ada pengaruhnya. Jadi presiden. Tapi di parlemennya kurang partai pendukungnya itu kan akan mempengaruhi ya Pak. Kalau nasional itu maka harus berkali seluruh Indonesia. Maka dia bisa sumber saja. Ini awak nak lakukan itu adalah di tingkat kabupaten. Itu jadi kalau buku bikin tadi itu beda, itu secara nasional yang ibu. Yang presidennya dia teko selalu ditanya kok di masyarakat itu. Oh kalau itu presidennya tentu wak secara apa sampaikan. Iya. Tapi setelahnya oh ambo nak milih oh ya nama PBB kalau itu presidennya. Tapi awak meyakinkan kepada masyarakat silakan kalau pilih presiden siapa maunya, kami tidak mengajukan juga untuk memilih 02 tidak. Tapi terserah hati nurani yang pemilih. Nah, yang penting awak kompeten itu. Aku menyarankan ke kamu kan nanti sebagai pemilih juga walaupun caleg kita harus cerdas memilih lagi. Kita harus udah saatnya sekarang kita memilih caleg-caleg yang punya kualitas dan berkapasitas di bidangnya. Kenapa demikian? Seperti Pak Armedi sampaikan tadi, Ambo itu memang udah sering menghadiri sidang paripurna, sidang anggaran, apalagi Pak Wel ini pernah jadi anggota dewan loh. Jadi di situ ya Pak Wel kita dapat melihat bagaimana kapasitas anggota dewan itu yang berkualitas atau tidak. Hanya ada caleg nanti ini pilihlah yang berkualitas itu. Aku pun tidak ingin ambo pilih ambo tidak, tapi pilih yang berkualitas dan punya kapasitas di bidangnya. Sehingga antara nanti yang duduknya caleg-caleg yang duduk itu nantinya betul-betul berkualitas ya. Punya gimana tuh? Bukan hanya untuk memimpin negara sehingga tidak ada sinergitasnya antara eksekutif dan legislatif. Jadi kami yang di luar incumbent itu agak bertengkar kami masalah bagi-bagi. Ya, sekarang ada bagi amplop kan, ibu-ibu ada 50, ada 200, ada 300. Ya terima aja gitu. Ya, tahu. Ada yang mau tanya? Ada tanya. Tanya lah yang tak suit di hati ibu. Iya, dia bertanya dia. Ada. Ya masalah orang antara mungkin saudanya mungkin bertanya lagi nak. Ya kalau makan nanti itu dua itu lah. Dia kalau kita tiap hari makan. Nanti kan 15 siang biasanya. Ada yang dibikinkan mandat oleh partainya langsung diberikan honor. Ada yang mandat saja diberikan oleh partainya, tapi honornya caleg yang membayarkan. Ini pengalaman saya di Demokrat itu. Waktu itu saksi nagari, cuman mandatnya aja dibikin oleh partai. Nah, honornya TNC, caleg.
Jadi itu kebijakannya kebijakan masing-masing caleg. Awal tuh tapi di WA putar, tapi besok atau gak santai, pokoknya tidak harus malam 7 di menurut kamu bang. Nah, tapi tentu konsekuensinya pelunasan. Kalau malam itu misalnya tapi malam kan kadang latih pula, oke. Ini mesti lihat kuasnya dulu, sementara laporan kan. Besok baru di secara fisiknya gitu. Jadi kalau Saya kurang sampai sana. Burung dara, burung duri. Terbang tinggi di atas Pak Tani. Jangan lupa 14 Februari. Coblos yang ini. Oke gas, tambah 2 orang gas.